Malam itu, udara Jakarta terasa begitu lengang hingga hembus angin kecil pun terdengar seperti gesekan jarum pada kaca. Aku menatap layar laptop yang menampilkan hitungan waktu menuju deadline pekerjaanku di Bandung, dan menyadari bahwa tidak ada pilihan lain selain berangkat malam itu juga. Waktu sudah menunjukkan lewat pukul 1 dini hari, tepat pada malam Jumat Kliwon, saat sebagian besar orang memilih berada di dalam rumah. Namun pekerjaan sebagai freelancer menuntutku untuk bergerak cepat, dan perjalanan malam seperti ini bukan hal asing bagiku. Aku memastikan seluruh perlengkapan telah tertata di dalam mobil Toyota Rushku, yang selama ini menjadi teman setia perjalanan. Mesin mobil terasa sempurna saat dinyalakan, suaranya lembut tanpa getaran yang mencurigakan. Tidak ada rasa kantuk atau lelah yang mengganggu pikiranku, hanya niat untuk tiba di Bandung sebelum fajar. Aku meyakinkan diri bahwa perjalanan ini sama seperti perjalanan sebelumnya, meski ada sedikit rasa was-was yang sulit dijelaskan. Ketika kendaraan mulai melaju meninggalkan kota, suasana di jalan tol terasa seperti ruang kosong tanpa kehidupan. Lampu-lampu tinggi tampak berdiri berjejer seperti penjaga diam yang mengawasi setiap kendaraan yang melintas. Meski terbiasa mengemudi malam hari, aku tidak dapat menyangkal sensasi sepi yang terlalu pekat malam itu, seolah ada yang sengaja menarik suara dunia menjauh dariku. Walau demikian, aku tetap fokus mengemudi, menatap lurus ke jalan panjang yang menuntun ke arah selatan. Langit gelap tanpa bintang, dan hanya beberapa kendaraan besar yang sesekali melintas menandai bahwa aku tidak sepenuhnya sendirian. Namun setiap kali truk besar lewat, hembusan anginnya membuat mobilku sedikit bergoyang, memberikan rasa aneh yang membuat punggungku meremang. Meski begitu, aku tetap berusaha berpikir positif dan menganggapnya sebagai gangguan biasa yang tidak berarti apa-apa. Perjalanan masih panjang, dan rasa optimis perlu dipertahankan. Saat memasuki arah menuju Cipularang, aku mencoba menenangkan diri dengan memusatkan pikiran pada tujuan perjalanan. Semakin jauh meninggalkan perkotaan, semakin kuat rasa dingin yang merayap ke dalam kabin, membuatku menaikkan suhu AC. Namun tidak ada yang terlihat janggal pada saat itu, tidak ada firasat bahwa malam itu akan menjadi malam yang mengubah persepsiku tentang dunia nyata dan dunia yang tersembunyi di balik gelapnya jalan. Memasuki KM 80-an, hawa di dalam mobil tiba-tiba berubah drastis, seperti ada tekanan udara yang berbeda dari biasanya. AC mobil yang seharusnya memberikan kesejukan wajar malah menghadirkan udara dingin yang menusuk hingga membuat kulit lenganku bergidik. Aku memeriksa pengaturan suhu, namun semuanya berada pada angka normal. Tidak ada alasan logis mengapa hawa di dalam mobil mendadak terasa sedingin ruang penyimpanan. Aku mencoba mengusir rasa tidak nyaman itu dengan memutar musik keras melalui sistem audio. Namun beberapa detik setelah musik menggelegar, volume itu mengecil sendiri dengan perlahan, seperti diseret oleh tangan tak terlihat yang tidak menginginkan kebisingan. Aku menatap layar audio dengan dahi berkerut, tetapi tidak menemukan error atau peringatan apapun. Perubahan itu terasa sangat tidak wajar, meninggalkan tanda tanya yang membuat pikiranku mulai goyah. Keheningan kemudian menyergap kembali, kali ini jauh lebih menekan. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berpacu lebih cepat dari biasanya, seolah tubuhku memahami adanya ancaman yang bahkan akal sehatku belum mampu menguraikannya. Jalanan di depanku masih tampak normal, namun suasana sekeliling terasa semakin suram. Bayangan pepohonan di pinggir tol tampak bergoyang perlahan, menciptakan bentuk-bentuk samar yang mudah menipu pandangan. Ketika rasa merinding itu semakin kuat, aku mencoba menenangkan diri dengan membaca doa seadanya yang masih kuingat. Tanpa suara, bibirku bergerak pelan, mencoba menciptakan perlindungan tipis di tengah ketidakpastian yang mengelilingi. Tidak ada yang secara langsung mengganggu saat itu, namun naluri sebagai manusia membuatku sadar bahwa aku sedang memasuki wilayah yang tidak sepenuhnya milik kita. Rasa berat di dalam dada semakin terasa saat mobil terus melaju. Udara dingin, musik yang meredup dengan sendirinya, serta suasana pekat di luar jendela membuatku mulai mempertanyakan keputusan berangkat pada malam hari. Namun perjalanan harus dilanjutkan, dan aku hanya bisa berharap bahwa apapun yang terjadi hanyalah efek sugesti dari cerita-cerita seram yang sering kudengar tentang jalur ini. Saat memasuki area KM 90, keadaan tubuhku tiba-tiba berubah seolah kehilangan energi secara drastis.
Kantuk datang dengan cara yang tidak wajar, seperti gelombang berat yang menekan mataku hingga sulit dibuka. Padahal beberapa menit sebelumnya aku merasa sepenuhnya segar dan fokus. Rasanya seolah ada kekuatan asing yang mencoba menarik kesadaranku masuk ke dalam kegelapan. Kelopak mataku sempat terpejam sepersekian detik, namun cukup lama untuk membuat mobilku kehilangan kendali. Ketika tersentak bangun, aku melihat kendaraan sudah oleng ke arah kiri, hampir menabrak pembatas beton yang menyambut sebagai peringatan bahaya. Jantungku berdegup kencang, dan aku langsung membanting setir ke tengah jalur, mencoba menstabilkan laju kendaraan yang sempat terombang-ambing. Ketakutan langsung menggantikan kantuk, dan aku memutuskan menepi di bahu jalan untuk menenangkan diri. Lampu hazard dinyalakan, dan aku duduk sambil mencoba mengatur napas yang memburu. Aneh rasanya ketika menyadari bahwa begitu mobil berhenti, rasa kantuk itu hilang sama sekali, seperti tidak pernah ada. Tubuhku kembali segar seketika, meninggalkan kebingungan yang sulit kupahami. Aku menatap sekeliling melalui kaca jendela, namun tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Jalanan lengang, tanpa satupun kendaraan lewat dalam beberapa menit. Namun sensasi sepi itu terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik gelap. Entah apa, tetapi aku merasakan kehadiran yang tidak terlihat, membuat bulu kuduk kembali berdiri tanpa sebab. Setelah dirasa cukup tenang, aku kembali melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang lebih terkontrol. Namun pemikiran tentang kantuk misterius itu masih menghantui kepala. Perasaan bahwa sesuatu telah menyentuh kesadaranku tanpa izin membuatku terjebak dalam ketidakpastian. Aku sadar bahwa apa yang terjadi tadi hanyalah sapaan awal, dan bukan yang terakhir. Setelah kembali masuk ke jalur utama, aku berusaha mengatur ritme berkendara agar tetap fokus. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Memasuki area turunan menuju KM 95, mobilku tiba-tiba terasa sangat berat, seolah ada beban besar yang muncul begitu saja di dalam kabin. Pedal gas yang biasanya responsif justru terasa enggan ditekan, dan laju kendaraan melambat dengan cara yang tidak wajar untuk kondisi jalan menurun. Aku mencoba menekan pedal gas lebih dalam, namun tenaga yang biasanya melesat kini hanya menjawab dengan deru mesin yang tertahan. Sensasi ini membuatku memeriksa kaca spion tengah, seolah ingin memastikan apakah ada sesuatu di kursi belakang yang menambah beban. Namun spion hanya memantulkan kegelapan kabin yang kosong, tanpa bayangan atau bentuk apapun yang dapat mengganggu. Meskipun spion menunjukkan kekosongan, hawa di kursi belakang terasa tidak selaras dengan apa yang kulihat. Ada hembusan dingin tipis yang mengarah dari bagian belakang punggungku, seolah seseorang duduk di sana dan menghembuskan udara tanpa suara. Rasa dingin itu bukan sekadar suhu rendah, tetapi dingin basah yang menyimpan hawa lembab. Seperti berasal dari tempat lembab atau tanah basah. Perlahan, rasa tidak nyaman berubah menjadi ketegangan. Setiap meter jalan yang dilalui terasa seperti pergerakan yang dipaksa, seolah mobilku menarik sesuatu yang berat dari belakang. Tubuhku mulai mendadak panas sementara kabin tetap sedingin es, menciptakan kontras yang membuat kepala seperti dipenuhi kabut tebal. Ada kesan bahwa beban itu bukan berasal dari mesin, melainkan dari sesuatu yang menumpang tanpa undangan. Baru ketika KM 95 hampir terlewati, beban itu perlahan mereda dan mobil kembali bergerak normal. Namun sensasi tidak wajar pada kursi belakang tetap tidak hilang, membuatku sulit berkonsentrasi. Kecurigaan bahwa aku sedang ditemani sesuatu yang tidak terlihat mulai tumbuh, meski aku berusaha keras menyangkalnya dengan alasan logis. Namun dalam hati kecilku, aku memahami bahwa perjalanan ini telah keluar dari jalur kewajaran. Suasana jalan mulai terasa lebih mencekam ketika aku memasuki KM 97. Lampu-lampu jalan berdiri lebih renggang, menciptakan ruang-ruang gelap di antara cahaya kuning yang temaram. Kabut tipis mulai muncul dari sisi kanan, membuat jarak pandang berkurang meski tidak sampai mengganggu pandangan secara fatal. Namun kehadiran kabut itu memberikan nuansa yang semakin suram. Saat mataku mencoba fokus pada garis jalan, gerakan cepat di sisi kiri menarik perhatianku. Sesuatu melompat atau bergerak sekilas dari bahu jalan, membuat jantungku seperti terhenti sesaat. Naluri refleks membuatku menoleh ke arah gerakan itu. Dalam sepersekian detik, mataku menangkap sesosok putih yang berdiri tegak di sisi pembatas, seolah tengah menatapku tanpa ekspresi.
Wujud itu tampak seperti tubuh terbungkus kain putih yang kusut, berdiri tanpa bergerak, hanya melayang dalam posisi yang tidak sepenuhnya menapak tanah. Cahayanya tidak berasal dari lampu mobil, melainkan seperti memancarkan sinar samar dari dirinya sendiri. Namun sebelum mataku mampu mengenalinya dengan jelas, sosok itu menghilang begitu saja dalam kabut, meninggalkan ruang kosong seolah tidak pernah berada di sana. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang kulihat hanyalah pantulan atau efek kabut yang mempermainkan mataku. Namun tubuhku merespons berbeda. Tengkukku terasa kaku, dan telapak tanganku mulai berkeringat meski suhu AC masih sangat dingin. Jalanan lurus di depanku tampak semakin panjang, seolah mengundangku untuk melanjutkan perjalanan yang tidak lagi terasa aman. Meskipun ketakutan mulai menguasai benak, aku tetap mempertahankan pegangan setir dengan kuat, memastikan mobil tetap melaju stabil. Pikiran tentang sosok putih tadi tidak dapat kuhapus begitu saja. Ada kesan bahwa penampakan itu bukanlah halusinasi semata, melainkan tanda awal dari sesuatu yang jauh lebih besar yang tengah menantiku di depan sana. Memasuki KM 98, konsentrasiku kembali terpecah ketika atmosfer di sekitar kendaraan berubah keras dan menusuk. Kabut menjadi lebih tebal, menutupi sebagian permukaan jalan. Lampu mobilku berusaha menembus kabut itu, namun hanya menciptakan cahaya bulat putih yang berpendar tanpa bentuk. Rasa cemas yang perlahan menumpuk sejak KM 95 mencapai puncaknya di area ini. Beberapa menit kemudian, mataku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Jalan tol yang seharusnya lurus tiba-tiba tampak membelok tajam ke kiri, mengarah langsung ke jurang gelap yang tidak memiliki dasar. Garis jalur putih yang seharusnya membentang lurus tampak melengkung secara ekstrim, membentuk ilusi jalur maut yang tidak mungkin ada di jalan bebas hambatan. Refleks yang tidak bisa dikendalikan membuatku membanting setir ke kanan. Ban mobil berdecit keras, suaranya terdengar memantul di dinding hening malam. Tubuhku tersentak oleh gaya putaran yang mendadak, sementara jantungku terasa seperti ingin melompat keluar. Dalam beberapa detik itu, aku yakin bahwa aku sedang diseret menuju kecelakaan yang tidak dapat dielakkan. Ketika mobil akhirnya kembali lurus dan stabil, ilusi jalur berbahaya itu menghilang seketika. Jalanan kembali tampak sempurna, lurus dan normal seperti sebelumnya. Tidak ada tikungan tajam, tidak ada jurang, tidak ada apapun yang tampak salah. Hanya jalan tol biasa yang diam dalam keheningan. Namun keringat dingin yang membasahi leherku menunjukkan bahwa apapun yang terjadi baru saja sangat nyata bagiku. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi pemandangan semu tersebut meninggalkan luka psikologis yang membuatku sulit berpikir jernih. Rasanya seperti aku sedang ditarik oleh sesuatu yang ingin mengalihkan jalanku dari jalur yang sebenarnya. Ada kekuatan yang mencoba menyesatkanku, seolah ingin menjebakku dalam kecelakaan yang tidak pernah akan tercatat dalam laporan resmi. Saat itu aku sadar, aku telah masuk terlalu dalam ke wilayah yang tidak lagi berada di bawah kendali manusia. Dalam kondisi pikiran yang semakin kacau, aku berusaha fokus pada jalan dan mengabaikan suara-suara dari belakang. Namun kabin mobil semakin terasa asing, seolah ruang yang kukenal berubah menjadi tempat lain yang tidak ramah. Aku hanya berharap bisa segera keluar dari wilayah ini tanpa gangguan tambahan. Namun harapan itu tidak bertahan lama ketika suara lirih terdengar dari bagian belakang mobil. Suara itu muncul begitu pelan, seperti gumaman halus yang diucapkan tepat di belakang telingaku. Nada bisikannya rendah dan bergetar, seperti berasal dari seseorang yang berbicara dalam bahasa yang tidak kuketahui. Ketika suara itu semakin jelas, aku menyadari bahwa bisikan itu bukan berasal dari radio atau gangguan elektronik lainnya. Sumber suara itu terdengar tepat dari kursi belakang, membuat tubuhku menegang seperti dirajam rasa takut. Suara itu terdengar seperti bahasa Jawa kuno, mengalir dengan ritme yang tidak kukenal namun terasa penuh tekanan. Bisikan itu tidak terdengar marah atau berteriak, tetapi sifat lirihnya justru menciptakan ketakutan yang jauh lebih dalam, seolah seseorang berada sangat dekat tetapi tidak ingin terlihat. Aku mencoba mematikan radio sepenuhnya dan menahan napas agar tidak salah mengira suara yang muncul. Namun keputusan itu justru membuat bisikan tersebut semakin terdengar jelas. Suaranya seperti merambat dari dasar kursi belakang, naik perlahan menuju tengkukku,
menciptakan sensasi merinding yang menjalar dari tulang belakang hingga ke seluruh tubuh. Tidak ada logika yang mampu menjelaskan fenomena itu. Rasa panik perlahan menutup akal sehatku. Mobil tetap melaju, tetapi seolah aku kehilangan kendali atas suasana di dalam kabin. Bisikan itu terasa seperti pesan atau panggilan yang tidak pernah kuminta, menguatkan keyakinan bahwa aku sedang menjadi sasaran kehadiran gaib. Ketakutan mulai mengikatku dengan kuat, dan aku sadar bahwa perjalanan ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh melampaui batas kenyataan. Dalam kondisi pikiran yang semakin kacau, aku berusaha fokus pada jalan dan mengabaikan suara-suara dari belakang. Namun kabin mobil semakin terasa padat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setiap kali aku mencoba mengatur napas, hawa dingin yang berasal dari kursi belakang seperti menahan udara panas yang seharusnya keluar dari dadaku. Situasi ini membuatku semakin tertekan dan sulit berpikir jernih. Ketika aku mencoba mengintip kaca spion tengah untuk memastikan keadaan di belakang, sebuah warna aneh muncul di sudut pantulannya. Awalnya hanya semburat merah samar, seperti cahaya kecil yang muncul dari tempat gelap. Namun semakin lama, warna itu berubah menjadi campuran merah dan ungu yang membentuk bayangan seperti kain atau selendang yang terlipat. Pantulan warna itu bergerak lambat, seolah benda tak terlihat sedang menggeser kainnya secara pelan. Tidak mungkin itu berasal dari lampu kendaraan lain karena warna dan arahnya tidak sesuai dengan pola cahaya lalu lintas. Cahaya itu terasa memiliki sumber sendiri, seperti berasal dari sesuatu yang berada tepat di kursi belakang mobilku. Perlahan aku mulai merasakan tekanan di tengkukku, sensasi dingin yang berubah menjadi berat seperti ada seseorang yang menatapku dari jarak sangat dekat. Namun aku menahan diri untuk tidak langsung menoleh. Aku hanya mampu menelan ludah sambil memaksa mataku tetap mengarah ke jalan, berharap pantulan itu menghilang dengan sendirinya. Tapi warna merah itu justru semakin kuat, seolah ingin memastikan keberadaannya tidak terlewatkan. Saat itu aku yakin bahwa mobilku tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang telah masuk dan duduk di belakangku sejak beberapa kilometer lalu. Sesuatu yang tidak menginginkan kebisingan, cahaya terang, atau bahkan keberanianku untuk melihatnya. Rasa takut itu menjalar begitu cepat, membuat seluruh tubuhku menjadi dingin seperti marmer. Aku hanya bisa berharap bisa bertahan hingga mencapai wilayah aman berikutnya. Kondisi mentalku berada di ambang runtuh ketika warna merah di spion terus berkedip lembut seperti napas. Hawa dingin mulai mengalir sepanjang tulang punggung, menguatkan sensasi bahwa sesuatu sedang bergerak di belakang. Keringat dingin membasahi telapak tanganku, namun aku tetap mengemudi dengan paksa, mempertahankan laju agar tidak kehilangan kendali di tengah ketakutan yang melumpuhkan. Keheningan di kabin semakin mencekam, seolah semua suara di dunia perlahan dijauhkan dariku. Hanya deru mesin yang terdengar samar, tapi bahkan itu pun terasa jauh. Dorongan rasa penasaran yang bercampur ketakutan membuatku akhirnya memberanikan diri melirik spion tengah sekali lagi, meski aku tahu risikonya besar. Saat mataku terfokus pada pantulan itu, sesuatu yang tidak pernah aku siap lihat muncul dalam visual yang kabur. Di sana tampak siluet seorang wanita duduk diam di kursi belakang, tubuhnya sedikit condong ke depan dengan kepala miring ke kanan. Rambutnya panjang dan jatuh menutupi sebagian wajah, tetapi kehadirannya terlihat jelas meski tidak sepenuhnya tajam. Tidak ada gerakan yang mencolok, namun sosok itu terlihat seperti sedang menatap lurus ke jalan yang sama denganku. Refleksi itu begitu nyata hingga napasku tersengal. Untuk beberapa detik, waktu seakan berhenti, dan aku tidak lagi mendengar suara mesin maupun hembusan angin dari luar. Hanya ada aku dan bayangan wanita itu dalam ruang sempit bernama kabin mobil. Ketakutan yang membuncah membuatku langsung memalingkan pandangan dan mengarahkan mata kembali ke jalan. Tanpa ragu, aku mempercepat laju mobil, berharap gerakan cepat ini mampu menjauhkan apapun yang tengah menumpang di belakang. Tubuhku bergetar hebat, dan setiap detik terasa seperti dorongan menuju kepanikan yang lebih dalam. Namun aku tidak berani lagi melihat ke spion. Aku tahu sesuatu ada di sana, dan aku tidak siap menghadapi kenyataan lebih dari itu. Perjalanan di jalur lurus yang seharusnya memberikan rasa aman justru berubah menjadi tekanan yang semakin berat. Aku mengemudi dengan tangan gemetar, berusaha mengatur napas agar tidak kehilangan fokus. Namun hawa dingin di belakang tetap mengikuti, seperti bayangan yang menempel pada tubuh.
Sensasi itu tidak hilang meski aku sudah memacu mobil dengan kecepatan lebih tinggi. Ketika aku mencoba menyesuaikan posisi tangan di kemudi, sesuatu yang tidak terlihat menyentuh kulit tanganku. Sentuhan itu terasa dingin, jauh lebih dingin dari udara yang ada di kabin. Awalnya hanya seperti hembusan angin, tapi kemudian berubah menjadi tekanan yang kuat, seolah sebuah tangan mencengkeram pergelanganku dengan keras. Cengkeraman itu semakin kuat, membuat jariku sulit bergerak bebas. Ada kesan bahwa sesuatu mencoba mengendalikan arah mobil, menarik kemudi sedikit ke kiri. Tekanan itu begitu nyata hingga rasa pegal langsung menjalar ke pergelangan tangan, menciptakan sakit yang menusuk seperti ditarik oleh kekuatan besar yang tidak terlihat. Dalam kondisi panik, aku menghentakkan tangan dan menggoyangkan kemudi dengan gerakan spontan untuk melepaskan diri dari cengkeraman itu. Aksi mendadak itu membuat ban mobil sedikit tergelincir, namun aku berhasil menstabilkannya kembali. Sesaat kemudian, tekanan dingin di pergelangan tanganku menghilang, seolah cengkeraman itu dilepaskan begitu saja. Namun rasa dingin dan pegal yang tertinggal menjadi bukti bahwa kejadian itu bukan imajinasi belaka. Aku merasakan area yang dicengkeram masih terasa beku dan mati rasa, seperti telah disentuh oleh sesuatu yang tidak seharusnya menyentuh dunia manusia. Setelah itu, aku hanya berharap waktu bergerak lebih cepat agar bisa segera keluar dari wilayah yang membuatku ingin melarikan diri sejauh mungkin. Ketakutan yang terus membuncah membuatku hanya bisa fokus pada indikator kilometer yang semakin mendekati angka 100. Jalanan masih lengang tanpa satupun kendaraan melintas, seolah aku mengemudi dalam dunia yang terpisah dari realitas. Rasanya setiap meter perjalanan adalah pertarungan antara kewarasan dan rasa ngeri yang terus menekan pikiranku dari segala sisi. Ketika akhirnya angka 100 tampak pada papan penunjuk, perubahan yang sangat jelas terasa dalam sekejap. Hawa dingin yang memenuhi kabin sejak beberapa kilometer terakhir hilang begitu saja, digantikan oleh suhu AC yang kembali normal. Mobil yang sebelumnya terasa berat kini melaju ringan seperti biasa, seolah semua gangguan mekanis yang kurasakan hanyalah mimpi buruk belaka. Deru mesin kembali stabil, dan getaran halus yang sempat membuatku cemas menghilang sepenuhnya. Ruang kabin terasa lapang, tidak lagi dipenuhi tekanan tak kasat mata yang menghimpit paru-paru. Rasanya seperti keluar dari sebuah perangkap yang nyaris menelan kesadaranku. Perubahan drastis itu membuatku sadar bahwa apapun yang mengikuti, telah tertinggal di belakang. Begitu rasa aman mulai muncul kembali, aku memutuskan keluar di gerbang tol terdekat untuk menenangkan diri. Tanda-tanda kehidupan kembali terlihat ketika beberapa kendaraan muncul di jalur lain, menandakan aku tidak lagi terisolasi dalam kegelapan yang mengerikan. Lampu-lampu kota kembali menyambutku, memberikan rasa lega yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah keluar tol, aku mencari tempat ibadah yang masih terbuka agar bisa menenangkan hati dan pikiran. Rasa syukur mengalir dalam diriku meski tangan dan kaki masih bergetar hebat. Namun di balik rasa lega itu, aku menyadari bahwa malam ini telah menandai titik balik dalam hidupku. Pengalaman tersebut tidak akan mudah kulupakan. Setelah menempuh perjalanan singkat dari gerbang tol, aku berhenti di sebuah rest area yang masih memiliki sedikit aktivitas. Cahaya lampu-lampu temaram memberikan rasa aman yang menenangkan, meski tubuhku masih gemetar akibat teror yang baru saja kulalui. Aku duduk di bangku dekat toilet umum, mencoba menenangkan diri sambil merasakan jantungku yang masih berdebar tak beraturan. Udara di sekitar rest area terasa hangat dan jauh lebih bersahabat dibandingkan hawa dingin yang menyesakkan dari kabin mobil beberapa saat lalu. Aku memejamkan mata sejenak untuk mengatur napas, merasa seperti baru saja lolos dari sesuatu yang tidak masuk akal. Namun rasa bingung dan cemas masih menggantung dalam pikiranku. Saat aku duduk dalam keadaan pucat, seorang petugas kebersihan rest area memperhatikanku dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Meskipun ia tidak mengatakan apapun secara langsung, sikapnya menunjukkan bahwa ia mengerti sesuatu telah terjadi padaku. Ia hanya mengangguk tipis sambil melirik ke arah mobilku, seolah hendak menyampaikan peringatan yang tidak perlu diucapkan secara gamblang. Gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia memahami betul apa yang mungkin dialami oleh para pengendara yang melintas di wilayah itu pada malam hari. Ia hanya memberikan gestur halus yang mengisyaratkan agar aku tidak melihat ke belakang ketika merasakan sesuatu mengikuti.
Isyarat yang singkat itu justru terasa jauh lebih dalam daripada kata-kata panjang, seakan ia ingin membenarkan bahwa jalan itu memang menyimpan sesuatu yang bukan untuk manusia. Peringatan tanpa suara itu membuat bulu kudukku kembali berdiri. Aku merasa bahwa apapun yang kulalui bukanlah kejadian yang unik, melainkan sesuatu yang telah menimpa banyak orang sebelumku. Dengan tubuh yang masih lemah, aku memutuskan untuk beristirahat beberapa jam sebelum melanjutkan perjalanan. Namun pikiran bahwa aku mungkin telah menjadi bagian dari kisah kelam Cipularang terus menghantui. Pagi harinya, setelah tidur sebentar di rest area, aku merasa tubuhku sedikit pulih meski rasa lemas masih menggantung. Cahaya matahari yang baru terbit memberikan sedikit kehangatan yang menenangkan, menghapus sebagian gelap yang semalam menyergap pikiranku. Setelah memastikan tubuh cukup stabil, aku kembali menuju mobil untuk memeriksa keadaan kabin. Saat membuka pintu belakang, udara lembab tipis menyeruak keluar, seperti udara yang terperangkap sepanjang malam. Aku mulai memeriksa karpet mobil, memastikan tidak ada benda-benda yang tertinggal. Namun sesuatu membuat langkahku terhenti. Di sudut karpet belakang, terlihat untaian rambut panjang berwarna hitam legam, terurai dalam jumlah yang tidak wajar, seolah pernah berada di kepala seseorang. Rambut itu tampak sedikit basah dan kusut, seperti baru saja terpapar tanah atau kabut tebal. Wujudnya begitu jelas dan nyata, membuatku mengangkatnya dengan perasaan ngeri. Lebih jauh lagi, di bagian lain karpet terlihat noda lumpur kering yang tidak seharusnya ada di dalam mobilku, apalagi ketika aku tidak pernah berhenti di area berlumpur sepanjang malam. Melihat bukti fisik itu, seluruh ingatan tentang bisikan, cengkeraman, dan sosok wanita di spion kembali melintas dalam pikiranku. Tidak ada cara untuk menyangkal lagi bahwa apa yang kualami semalam bukan sekadar ilusi atau halusinasi akibat kelelahan. Semuanya meninggalkan jejak nyata yang bisa kusentuh dengan tangan. Temuan itu membuat dadaku kembali sesak, seakan aku baru saja memanggil kembali kehadiran yang seharusnya telah tertinggal di wilayah tersebut. Dengan hati-hati, aku membuang rambut dan lumpur itu, meski tanganku gemetar ketika melakukannya. Namun meski sudah terbuang, jejak ketakutan yang ditinggalkan tidak hilang. Aku tahu ada hal yang jauh lebih gelap di balik semua kejadian itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tidak aman meskipun hari telah terang. Setibanya di tempat tujuan, rasa penasaran bercampur ketakutan membuatku mencari penjelasan tentang apa yang terjadi. Setelah pekerjaan selesai, aku membuka laptop dan mulai menelusuri kisah-kisah dari para pengguna jalan yang melintasi KM 97 pada malam hari. Dalam hitungan menit, ratusan cerita muncul, semuanya bercerita tentang pengalaman yang serupa dengan apa yang kualami. Banyak yang menuliskan tentang jalur yang tiba-tiba berubah, tikungan yang tidak pernah ada, serta ilusi jurang yang muncul dalam pandangan mata. Ada pula laporan tentang mobil yang tiba-tiba terasa berat, hawa dingin ekstrim, dan kehadiran penumpang tak terlihat di kursi belakang. Bahkan beberapa pengendara mengaku melihat sosok wanita berambut panjang yang duduk diam tanpa suara, seperti yang pernah kulihat melalui kaca spion. Mitos lokal juga menyebutkan bahwa wilayah itu merupakan titik rapuh antara dunia manusia dan dunia lain, tempat di mana batas antara keduanya menipis. Beberapa orang percaya bahwa arwah kecelakaan, korban masa lalu, serta penghuni lama jalanan itu masih berkeliaran, menampakkan diri kepada siapapun yang memasuki wilayah tersebut sendirian. Cerita-cerita itu menambah lapisan ketakutan pada apa yang telah kualami. Semakin banyak informasi yang kubaca, semakin terasa bahwa semua kejadian itu bukanlah kebetulan. KM 97 ternyata telah lama dikenal sebagai lokasi yang memakan banyak korban kecelakaan, baik tunggal maupun beruntun. Banyak yang mengaitkannya dengan cerita tentang ratu jalanan atau penjaga wilayah yang menuntut tumbal dari mereka yang melintas pada waktu yang tidak tepat. Aku menyadari bahwa apapun yang menemaniku pada malam itu bukan hanya sekadar energi negatif, melainkan bagian dari kisah panjang yang terus berulang bagi para pengendara yang kurang beruntung. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan dengan berat. Setiap kali aku mencoba menyetir pada malam hari, tubuhku merespons dengan rasa panik yang muncul tiba-tiba. Napasku menjadi cepat, tangan berkeringat, dan pikiranku kembali kepada jalan gelap di KM 97.
Hingga akhirnya aku memutuskan memeriksakan diri ke profesional karena merasa tidak mampu mengendalikan ketakutan yang menguasai diriku. Dokter mendiagnosis bahwa aku mengalami trauma psikologis yang cukup parah, disertai severe driving anxiety. Kondisi ini membuatku rentan terhadap serangan panik ketika berada dalam kondisi tertentu, terutama ketika mengemudi sendirian di malam hari. Meski aku berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang kulihat adalah nyata, bagian diriku juga memahami bahwa rasa takut itu telah mengambil alih kendali. Aku menjalani beberapa sesi terapi untuk membantu mengembalikan ketenangan dan rasa percaya diri. Meskipun perlahan membaik, pengalaman tersebut meninggalkan bekas yang tidak mudah dihapus. Setiap kali ingatan itu muncul, bayangan wanita di kursi belakang masih terasa begitu nyata, seolah hadir tepat di belakang punggungku meskipun aku berada di tempat yang terang. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi berani berkendara seorang diri pada malam hari, terutama melewati jalur Cipularang. Meskipun sebagian dari diriku percaya bahwa yang kualami adalah campuran energi misterius, kelelahan, dan sugesti kuat dari mitos lokal, kenyataan bahwa semuanya terasa begitu nyata membuatku tetap berhati-hati. Pengalaman tersebut menjadi peringatan yang sangat kuat tentang batas antara dunia nyata dan dunia yang tidak sepenuhnya terlihat. Kini setiap kali aku mendengar cerita tentang tol Cipularang, aku tidak lagi menganggapnya sebagai kisah seram semata. Bagiku, jalur itu menyimpan sejarah kelam yang bisa muncul kapan saja kepada mereka yang tidak waspada. Pengalaman itu mengajarkanku bahwa tidak semua yang kita temui di jalan adalah hal yang dapat dijelaskan dengan logika. Namun akhirnya aku memilih berdamai dengan kenyataan tersebut, menjalani hidup dengan kewaspadaan yang lebih besar, dan menerima bahwa beberapa cerita misterius memiliki dampak yang bertahan seumur hidup.